Haleluya. Shalom, selamat pagi untuk seluruh jemaat GBDI Siloam Selitan. Selamat beribadah kepada Tuhan ya. Sebentar kita mau beribadah, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Kuduslah Tuhan.
bumi menyembah, mengagungkan namamu Tuhan. Surga bumi menyembah, memuliakan namamu Tuhan. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan segenap kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan namamu, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak diagungkan. Seluruh surga bumi menyembah namamu, Kau kudus, Kau mulia. Terima kasih, terima kasih. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah Tuhan. Surga bumi menyembah. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami, kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami pada pagi hari ini. Kalau kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan, kalau kami dapat melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini, kami tahu ini semua adalah anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau juga yang memberkati, mengurapi kami yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Engkau juga yang mengurapi setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Urapi mereka semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga lewat ibadah pada pagi hari ini kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ibadah yang kami lakukan pada pagi hari ini mengandung janji, yaitu janji hidup ini, bahkan janji hidup yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Nah, sebentar kita akan memujikan nama Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku,
siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, taklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita diberi kuasa ya untuk mengalahkan setiap permasalahan yang ada di kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap bangkit, kita tetap iman kita tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau memberikan tanah hati kita yang paling subur. Kita akan satu pujian, firman-Mu berita bagi kakiku. Terang bagi jalanku, firman-Mu berita bagi kakiku, terang
jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini semua boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan, dan boleh naik di hadapan hadiratmu dan menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapanmu ya Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu yang memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Kami butuh firman-Mu yang akan menyelamatkan hidup kami. Oleh sebab itu Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi kami dengan urapan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga setiap firman yang akan kami sampaikan, setiap firman yang akan kami dengar tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Karena kami butuh firman-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap ini untuk dapat menerangi jalan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi buat semua jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan GPDI Siloam Cililitan, bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pada hari ini tanggal 19 April, kita masih tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita terlalu yakin dan percaya saat kita menaikkan pujian kepada Tuhan, maka di sanalah hadirat Allah akan turun. Maka di sanalah kuasa Allah akan hadir. Dan ketika kuasa Allah akan hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diselesaikan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu dunia makin hari makin gelap ya, tetapi kita butuh firman Allah yang dapat menerangi setiap kehidupan kita. Untuk itu mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Buka firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama ayat ini, sedang jemaat Tuhan yang berada di rumah. Semoga Allah damai sejahtera menguluskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ya, puji nama Tuhan. Di sini firman Allah katakan, ya, yang kita sudah baca tadi, yang pertama yaitu dia katakan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi firman Tuhan ini adalah doa Paulus bagi jemaat di Tesalonika. Jadi Paulus merupakan pendiri jemaat di Tesalonika. Di sini firman Allah katakan agar supaya roh, jiwa, dan tubuh mereka terpelihara sempurna. Merupakan juga doa bagi kita semua umat pilihan Allah, agar supaya di dalam keadaan, situasi, kondisi apapun yang terjadi saat ini, biarlah roh, jiwa, tubuh kita terpelihara sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, adalah makhluk yang paling mulia. Manusia itu adalah makhluk 3 dimensi yang terdiri dari yang pertama adalah tubuh. Ya. Jadi yang pertama adalah tubuh. Tubuh kita itu membutuhkan setiap hari agar supaya tubuh kita tidak menjadi lemah. Ya. Tubuh kita secara fisik, yaitu kita butuh makanan. Ya. Seperti kita butuh nasi, kita membutuhkan lauk pauk, bahkan kita bisa mengenal, ya, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini melalui panca indera kita yang Tuhan berikan. Kita bisa mengenal alam melalui panca indera yang Tuhan berikan, yaitu telinga yang Tuhan kasih untuk kita bisa mendengar, lidah yang Tuhan kasih untuk kita bisa mengecap, mata yang Tuhan berikan untuk kita bisa melihat, kulit yang Tuhan berikan untuk bisa meraba, bahkan hidung yang Tuhan berikan untuk bisa mencium. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan, yaitu jiwa. Ya. Jiwa kita itu butuh perawatan. Ya. Jiwa kita itu butuh hiburan. Ya. Jiwa kita itu butuh pendidikan. Supaya jiwa kita itu happy, tidak stres. Ya saudara, dalam keadaan seperti ini, kita harus selalu menyegarkan jiwa kita. Orang bisa stres karena apa? Karena jiwanya terganggu. Akhir-akhir ini banyak orang yang stres karena apa? Karena tidak mau menerima kenyataan hidup saat ini. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita punya firman Tuhan yang menjamin hidup kita, sehingga kita tidak boleh stres. Jadi jiwa kita ini harus kita pelihara. Firman Allah katakan, kita bisa kenal diri kita sendiri. Karena apa? Jiwa kita itu terdiri dari 3 hal, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pikiran. Ya, kita punya pikiran yang Tuhan kasih, puji Tuhan. Kita bisa memikirkan sesuatu lebih dalam lagi, ya, lewat pikiran kita. Ya. Dengan pikiran yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa punya hikmat. Dan juga perasaan. Ya. Di dalam jiwa kita ini ada perasaan. Kita punya perasaan, ya saudara. Tetapi perasaan harus kita jaga. Ya. Jangan punya perasaan gampang tersinggung. Ya saudara, dengan keadaan yang ada saat ini. Jangan punya perasaan gampang emosi. Gitu. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah.
Jadi jiwa kita harus kita jaga, ya, saudara. Harus kita pelihara agar supaya tetap sempurna. Dan yang ketiga juga kehendak. Di dalam jiwa itu ada kehendak. Kita punya kehendak, kita punya kemauan untuk bisa mengambil satu keputusan. Tapi kita bukan hanya hidup di dalam tubuh dan jiwa saja, gitu. Kita bukan manusia rohani, kita adalah manusia alamiah yang tidak lahir baru. Nah, oleh sebab itu bukan saja tubuh, bukan saja jiwa, tetapi yang Tuhan mau kita harus memperhatikan segi ketiga dari kehidupan kita, yaitu roh, ya. Jadi roh kita juga yang harus kita perhatikan. Karena apa? Dengan roh yang ada kepada kita membuat kita mengenal Allah itu siapa. Dengan roh yang ada kepada kita membuat kita bisa mengenal bahwa Allah itu adalah Allah pencipta. Bahkan dengan roh kita bisa punya persekutuan dengan Tuhan. Dengan roh kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Roh ini kita beri makan dengan cara apa? Dengan cara kita merenungkan, membaca firman Tuhan. Sehingga roh kita itu tidak akan mati. Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi roh kita harus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan perintahkan kepada kita semua agar supaya tubuh, jiwa, roh kita itu bisa terpelihara sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau binatang itu dia hanya ada tubuh dan jiwa. Dia tidak punya roh. Ya. Makanya ketika binatang itu mati, selesai. Tapi manusia, ya, manusia itu punya roh. Manusia ketika dia mati ada hidup kekal yang akan menanti sorga atau neraka. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unsur roh yang bisa membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Jadi roh itu harus kita kasih makan setiap hari. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan, ya. Dengan cara berdoa kepada Tuhan, dengan cara menyembah Tuhan. Firman Tuhan menghendaki kita, dia katakan tubuh, jiwa, rohmu supaya terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Yohanes 4 ayat 23 katakan, kita baca firman Tuhan. Jadi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita harus menyembah, ya. Menyembah, membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Kita harus punya relasi, ya. Membangun hubungan baik dengan Tuhan,
Lewat apa? Lewat pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Tubuh kita ini mengenal alam. Jiwa kita itu mengenal diri kita. Tapi roh itu mengenal Allah itu adalah sang pencipta hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah roh Allah itu harus tinggal di dalam hati kita. Amin. Roh Allah harus tetap tinggal di dalam hati kita. Kita baca firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Jadi firman Allah katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam batin kita ini, kita akan menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan. Roh Kudus bukan hanya menyertai, Roh Kudus bukan hanya mendampingi, tapi dia diam pada hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Allah katakan, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menyertai, tetapi Dia mendampingi kita. Dan Dia diam di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi di dalam 3 unsur ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang terutama adalah roh. Roh kita itu harus tetap menyala. Jangan sampai kendor. Keadaan apapun, roh itu tetap menyala. Jangan sampai kendor. Seperti tadi saya katakan, Roma 12 ayat 11 katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Raja Daud berkata, jangan ambil rohmu dalamku. Ya saudara, kita butuh kuasa roh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saat-saat ini. Karena tanpa Roh Kudus kita berjalan di dunia yang gelap, kita tidak mampu.
tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada roh Tuhan yang akan bisa menuntun langkah kehidupan kita. Dunia ini gelap, tapi firman Allah katakan, Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi kita butuh firman Tuhan, yaitu pelita, untuk dapat menerangi jalan hidup kita di akhir-akhir ini. Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh roh Tuhan. Hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, agar supaya kita tidak akan jatuh. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sekalipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama beribadah, tapi kita yakin dan percaya, ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, menyembah di dalam roh dan kebenaran, maka di sana kuasa Allah akan hadir. Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh roh Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi dalam arti kata, hidup kita kalau mau dipimpin oleh roh Allah, berarti kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Kita berjalan dipimpin oleh roh, sesuai dengan petunjuk Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan perintahkan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Allah katakan yang tadi sudah kita baca, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara mau hidup kita dipimpin oleh roh? Saudara, kita mau supaya hidup kita dipimpin oleh roh Tuhan, agar kita hidup, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena apa? Ada tangan Tuhan yang menopang setiap kehidupan kita. Jikalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sekalipun dunia ini makin hari makin jahat, makin hari makin sukar, tetapi buah-buah roh itu tetap kelihatan di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Buah-buah roh itu tetap ada. Di dalam Galatia 5 ayat 22 katakan, tetapi buah roh itu adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau hidup kita sudah dipenuhi dengan roh Tuhan, dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan selalu dipimpin oleh roh Allah, sehingga buah-buah roh itu akan kelihatan dari kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, lewat firman Allah pada pagi hari ini, mari kita tetap memelihara hidup kita. Dia katakan agar supaya tubuh jiwa rohmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Saudara, jangan sampai ada cacat celah. Oleh sebab itu jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis. Kita mau belajar untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, kita mau belajar untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Kita
tunduk kepada Tuhan. Karena Yakobus 4 ayat 7 katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana sih cara kita untuk bisa melawan iblis? Yaitu kita tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada perintah Tuhan. Sehingga iblis tidak akan berani untuk mengganggu hidup kita. Iblis itu hanya mengganggu hati, pikiran kita. Coba saudara kita pikirkan saat seperti sekarang ini. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Banyak orang tidak bisa bekerja. Tetapi kalau kita masih tetap bertahan sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau belajar untuk tetap tunduk kepada Tuhan. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, kita mau belajar untuk tetap tunduk kepada perintah Tuhan. Kita tetap belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap belajar untuk taat kepada Tuhan. Sehingga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam mengikut Tuhan, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Kita mau belajar untuk tetap terus merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita merenungkan kebaikan Tuhan siang dan malam. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita punya Allah yang selalu setia memelihara hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari ke depan. Tetapi pengenapan firman Allah berkata, akhir zaman akan datang masa yang sangat sukar. Yang sangat sukar. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang taat dan setia yang akan diluputkannya. Yaitu kita sebagai umat-umat pilihan Allah. Oleh sebab itu, semua jemaat Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Penuhi rohmu dengan firman Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi biarlah kita merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Yosua pasal yang ke-1 ayat 8. Saya bacakan firman Allah, ini ayat terakhir. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan perintahkan kepada Yosua agar supaya merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan Tuhan juga perintahkan kepada kita semua, jemaat Tuhan dimanapun berada, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita tidak usah merenungkan nasib kita. Saudara, nasib kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang harus kita renungkan adalah firman Tuhan. Karena Tuhan menjamin hari esok kita. Tuhan jamin hari esok kita. Jadi yang kita lakukan saat ini, kita mau belajar untuk menjaga tubuh, jiwa, roh kita, agar supaya semuanya terpelihara dengan sempurna. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian yang berkata, ku menyembah
dalam kudus hadirat. Mari kita nyanyikan pujian ini, ku menyembah. Ku menyembah
Tuhan. Kalau kembali kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami terlalu yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas untuk menolong setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengajar kepada kami agar supaya kami menjaga tubuh jiwa roh kami tidak bercacat di hadapan-Mu ya Bapa, agar supaya tubuh jiwa roh kami terpelihara sempurna. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami, Roh Kudus yang bisa memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Bapa, menuntun langkah kehidupan kami. Kami berjalan di dunia yang gelap saat ini, tetapi kami tahu ada firman Allah yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu terangi kami dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah roh kami isi selalu dengan firman-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat setia, membaca firman-Mu ya Bapa, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa buat semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan yang memberkati mereka ya Bapa. Memberkati semua sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Baik juga sidang jemaat GPDI Siloam Cilitan yang berada di rumah masing-masing. Tuhan yang memberkati rumah tangga lepas rumah tangga. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Amat terlebih Engkau tanamkan roh kesetiaan kepada mereka semua, untuk selalu setia datang mencari Engkau. Engkau memberkati semua, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kepada orang dewasa. Diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau turun tangan untuk menjamah, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Ada yang lemah saat ini ya Bapa, berikan semangat yang baru kepada mereka. Ada yang menghadapi berbagai macam persoalan masalah hidup. Kami yakin dan percaya Engkau sanggup memberikan solusi yang terbaik bagi mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Engkau juga memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa buat pimpinan-Mu tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Kami terlalu yakin dan percaya berkat Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami semua. Berkat-berkat jasmani, amat lebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan hidup kami di dunia ini, kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menuntun langkah kehidupan kami. Dan hari esok kami yakin dan percaya dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari persekutuan anaknya yang tunggal, melalui pengantaran kuasa Roh Kudus, menyertai, melindungi, bahkan memberkati kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Memberkati semua sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing.
masing-masing. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.